Selain dikenal sebagai kota wali, Cirebon juga menyimpan ragam tempat wisata ziarah. Salah satunya adalah sebuah kompleks makam di Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Di area makam ini terdapat sebuah makam yang diyakini bersemayam jasad seorang penyebar agama Islam di zaman dahulu, yang juga merupakan cucu dari Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Syekh Raja Muhammad, nama dari tokoh penyebar agama Islam tersebut. Masyarakat setempat juga mengenalnya dengan julukan Pangeran Luhung. Cirebon sebagai kota yang terletak di wilayah pantai utara Tanah Jawa ini merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Terbukti dari banyaknya peninggalan dan juga wisata ziarah yang dapat dikunjungi di wilayah ini. Kali ini saya akan mencoba menelusuri lebih dalam lagi mengenai sejarah dari jejak penyebaran agama Islam yang berada di kota yang dikenal sebagai kota para wali ini. Saya pun menemui juru kunci untuk mencari informasi tentang sosok beliau. Assalamualaikum, Bu. Salam. Ibu, di sini ada juru pelihara makam tidak, Bu? Ada dengan Pak Ahmad Kosasi. Ya. Ada dasbon di sebelah sana. Di sana. Mangga. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, saya Lisa. Bapak dengan siapa? Raden Ahmad Kosasi. Bapak di sini sebagai apa, Pak? Sebagai juru pemelihara Syekh Raja Muhammad. Pemelihara makam dari Syekh Raja Muhammad. Beliau itu siapa, Pak? Itu adalah mereka wali Allah Habibullah yang merupakan cucunya Syekh Syarif Hidayatullah. Itu menurut sejarah. Ya, berarti ada sejarahnya ya, Pak ya? Iya, ada sejarahnya. Ya, itu bagaimana, Pak? Sejarahnya dari beliau sendiri, Pak. Oh, dari sejarah Syekh Raja Muhammad itu menurut para ulama besar, para kiai, para habaib, itu merupakan wali Allah Habibullah. Beliau adalah cucunya Syekh Syarif Hidayatullah, itu dari Dewi Kaunganten. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah kawin dengan Dewi Kaunganten, punya anak dua, Pangeran Sapakengging dan Ratu Winaon. Nah, Ratu Winaon nikah dengan Sultan Jakarta, putra Fatahillah, itu mempunyai anak namanya Syekh Raja Muhammad. Beliau itu singgah di Buntet pesantren, ya. Nah, sudah di pesantren, beberapa lama kemudian akhirnya dia hijrah lagi ke daerah pesisir Mundu, yaitu di Alas, yaitu pesisir yang sekarang namanya Luwung, Desa Luwung, Kecamatan Mundu. Tapi Syekh Raja Muhammad disebut Mbah Luhung. Itu Mbah Luhung itu julukan dari pemberian dari pun eyangnya yang namanya Syekh Syarif Hidayatullah gitu. Itu diantaranya. Ya Pak, bagaimana Pak peranan dari Syekh Raja Muhammad sendiri selaku penyebar agama Islam di sini, khususnya di wilayah Cirebon ini? Bagaimana pengaruhnya seperti itu Pak? Nah, untuk peran sebagai penyebaran agama Islam yang mana adalah Syekh Raja Muhammad itu sudah merupakan hijrah ke sini ke daerah pesisir Mundu. Kemudian beliau itu membuat suatu padepokan. Ya dulu namanya padepokan dan sekarang mungkin pesantren ya namanya di sini. Nah, kemudian menyebarkan Islam di sini alhamdulillah dengan jerih payahnya Syekh Raja Muhammad. Kemudian pada waktu itu masih masyarakatnya kebanyakan menganut agama-agama Hindu Buddha. Nah, alhamdulillah dengan kedatangan Syekh Raja Muhammad, akhirnya wilayah Mundu itu merupakan siar agama Islamnya maju. Nyatu. Itu pengaruhnya gimana? Karena beliau itu mempunyai karamatnya yang besar, barokahnya yang besar di antara menurut riwayat dari para ulama, para kiai. Bapak, saya bisa melihat dari makamnya Syekh Raja Muhammad? Bisa. Ayo, ya. Ya Pak, di sini terdapat juga banyak makam ya. Sebenarnya ini makam dari siapa Pak?
Ini adalah makam-makamnya santrinya Syekh Raja Muhammad. Ya, terutama makam itu adalah makam utama Syekh Raja Muhammad yang di dalam, yaitu yang sebelah timur itu adalah putranya, yaitu Pangeran Anom, Pangeran Martasari. Kemudian yang di depan adalah istrinya, itu Dewi Purbasari, putrinya Pangeran Sembaka. Dan ini yang ada di sini adalah ini santri-santrinya. Jadi khodim-khodimnya beliau ini, ya, yang sangat ngabdi sekali terhadap Syekh Raja Muhammad. Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, saya pun menggali cerita dari seorang sejarawan tentang sosok Pangeran Raja Muhammad. Ini makam Pangeran Raja Muhammad atau dikenal juga dengan nama Pangeran Raja Luwung. Kata Luwung dalam bahasa Cirebon itu berasal dari kata luhung. Pangeran Raja Muhammad adalah seorang yang berilmu tinggi, makanya disebut luwung atau luhung. Tapi orang Cirebon tidak terbiasa menyebutnya dengan kata-kata luhung. Jadi luwung. Julukan itu sendiri Pak, itu sebenarnya dari siapa Pak? Dari masyarakat, dari orang-orang Cirebon yang hidup pada masa itu. Beliau adalah salah seorang empu atau ahli membuat senjata, dan senjata-senjata yang beliau buat itu sangat bermanfaat bagi kewibawaan Cirebon sebagai sebuah negara. Nah, peranannya sendiri Pak di wilayah ini, beliau itu tokoh seperti apa sih di sini sendiri? Di sini adalah sebuah tempat kepandaian atau tempat industri membuat senjata, dan beliau ini salah seorang empunya. Dan Sunan Gunung Jati sendiri yang mentahbiskan beliau itu sebagai seorang empu, sebab pada masa itu Sunan Gunung Jati pernah memesan memiliki bahan untuk dibuatkan senjata. Dan pada masa itu Pangeran Raja Muhammad membuatkannya dengan begitu serius, hingga ketika memberikan hasilnya kepada Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati itu mengakui bahwa kamu memang keahliannya di bidang ini. Nah, keterkaitannya sendiri Pak dengan Sunan Gunung Jati itu seperti apa Pak? Beliau adalah salah satu cucu dari Sunan Gunung Jati, dan beliau adalah satu-satunya cucu Sunan Gunung Jati yang memiliki profesi sebagai ahli membuat senjata. Ya. Nah, pengaruhnya sendiri Pak, beliau menyebarkan agama Islam di sini itu seperti apa Pak di wilayah ini sendiri? Wilayah ini sebelum beliau itu ada tokoh lain, itu namanya Pangeran Brataklana. Itu putra dari Sunan Gunung Jati. Ini uak dari beliau. Ada Kilobama atau Syekh Mudarim atau Ki Ageng Mundu. Beliau ada tokoh penyebar agama Islam lain. Nah, beliau itu melanjutkan. Dan ini tempat ini bukan cuma sebagai tempat pandai, tapi tempat ini juga pesatrian. Pesatrian itu tempat pesantren, tempat dikader atau dididiknya santri-santri, tapi juga santri-santri itu dididik untuk silat, untuk kemampuan bela diri. Salah satu bahwa tempat ini dijadikan pesantren atau pesatrian, itu cirinya ada 2 pohon, Pak. 1 pohon kesambi, 1 pohon asem. Dulu 2 pohon ini selalu berkaitan, dan biasanya posisi pohon ini ada di depan pintu. Jadi kesambi dan asem itu saling berkaitan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Tetap di 2 Dunia.